Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan cerita tentang sebuah desa Setralaya. Desa yang para penduduknya masih mengikuti aliran Bhairawa Tantra, aliran Tantra garis kiri. Seperti apa sih aliran tersebut? Dan hal ini pun yang membuat Hafid menjadi penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tengah malam di Setralaya terasa berbeda. Tidak ada suara binatang malam yang biasanya bersautan dari arah kebun dan rumpun bambu. Bahkan angin pun nyaris tak berhembus. Seperti seluruh desa menahan nafas. Hafiz bangun dari tidurnya dengan tubuh agak berat. Entah mengapa terasa seperti baru saja terjaga dari mimpi panjang yang samar. Dia duduk sejenak di tepi ranjang, mengatur nafas, lalu mengambil sarung dan berjalan ke arah kamar mandi untuk mandi dan berwudu. Namun langkahnya terhenti di tengah ruang tamu. Terdengar suara pintu rumah bagian depan terbuka perlahan. Sontak Hafid menoleh. Dari celah temaram remang lampu minyak yang tergantung di ruang tengah, terlihat dua sosok masuk. Pak Sukir dan Bu Marni. Pak Sukir membuka surban kecil di pundaknya, lalu menggantungnya di paku dekat pintu. Bu Marni melepaskan selendang panjang yang sedikit kotor tanah di ujungnya. "Pak, Bu, dari mana?" tanya Hafid pelan, tapi tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Pak Sukir seperti tak merasa bersalah telah pulang di tengah malam, menepuk pundak Hafid, lalu menjawab dengan nada tenang. "Dari acara rutin desa, bersih desa. Setiap malam pasti lem seperti ini, semua warga kumpul. Sudah turun-temurun dari dulu." "Bersih desa?" Hafid mengulang pelan. "Iya," sahut Bu Marni sambil duduk sebentar untuk melepas sandalnya. "Acaranya cuma baca-baca serat leluhur, kayak suluk. Ya semacam wirid juga, cuma pakai bahasa lama. Sama bawa masakan dari rumah, nanti di sana ditukar-tukar, dimakan bareng. Sudah adatnya begitu. Katanya biar desa ini gak kena pagebluk, gagal panen atau wabah. Alhamdulillah selama ini aman-aman saja." Pak Sukir mengangguk sambil membuka baju luarnya yang sudah agak lembab. "Ya gitu aja acaranya. Gak ada yang aneh. Kemarin juga Mayang harusnya ikut, tapi katanya mau nunggu kamu pulang dulu." Hafid menoleh mereka berdua dengan campuran heran dan curiga. Ada yang terasa janggal. Cara bicara mereka terlalu rapi, terlalu ringan, terlalu lancar, seolah jawaban itu sudah mereka siapkan. Tapi Hafid menyimpan itu semua dalam diam. "Ya sudah, kami mau tidur dulu ya," ucap Pak Sukir sambil berjalan ke kamar. "Besok masih harus ke kebun pagi-pagi." "Iya Pak, selamat istirahat," jawab Hafid perlahan. Ia berdiri beberapa detik di tengah ruang. Matanya memandangi lantai tanah yang seolah masih menyisakan bekas tanah basah dari sepatu Pak Sukir. Ada aroma samar seperti dupa yang masih tertinggal di udara. Hafid akhirnya memutuskan melanjutkan niat awalnya. Ia berjalan ke belakang rumah menuju kamar mandi. Langkahnya pelan. Udara dingin terasa menggigit. Namun lebih dari itu, ada sesuatu yang kini menggantung di benaknya. Kalau itu hanya kumpul-kumpul baca serat dan makan bersama, kenapa mereka harus pulang diam-diam di tengah malam? Hafid menunduk, memercikkan air dingin dari tempayan ke wajahnya, lalu membasuh tubuhnya. Air sendang yang dulu pernah memercikkan bisikan ketakutan
Malam itu terasa sangat biasa. Tidak ada angin aneh, tidak ada langkah yang mengintai dari balik rumpun bambu. Bahkan jangkrik pun nyaris tak terdengar. Namun, justru ketenangan itu yang terasa paling mencurigakan. Heningnya terlalu bersih, seperti desa ini sedang menahan sesuatu, atau mungkin baru saja menyelesaikan sesuatu. Saat ia menegakkan tubuh dan mengusap wajahnya, hidungnya disergap bau menyengat yang familiar namun tetap terasa asing. Dupa, tajam menusuk rongga hidung dan menyebar dari segala arah. Ia mendongak. Di langit malam, bintang-bintang seperti bersembunyi. Tapi dari satu sisi desa, entah dari arah balai desa atau tanah lapang tempat warga berkumpul, asap tipis tampak membumbung perlahan, mengalir ke udara malam. Di balik kabut itu, semburat merah samar menyala. Bukan cahaya api, bukan juga obor. Lebih mirip pantulan cahaya yang disaring kabut pekat. Aneh dan tak biasa. Hafid menahan nafas beberapa saat. Ia tidak ingin menyimpulkan apa-apa, tapi instingnya, insting sebagai seorang yang selama ini mencintai keteraturan agama dan keheningan zikir, berbisik bahwa ada yang tidak beres di desa ini. Namun ia memilih menunduk kembali, menguatkan hati. Langkahnya berbelok ke kamar, meninggalkan bau dupa yang kian tebal di udara. Di dalam kamar, lampu minyak masih menyala redup. Mayang telah tertidur, menyisakan kehangatan dari selimut yang naik turun selepas seiring nafas lembutnya. Hafid menggelar sajadah lalu berdiri. Takbir. Dalam sunyi yang ganjil, ia mulai menyusuri setiap gerak dan ayat dengan penuh pengharapan. Doanya malam itu bukan lagi permohonan biasa, tapi sebuah permintaan yang keluar dari kedalaman jiwa. Ya Allah, jika Engkau tunjukkan padaku rahasia di desa ini, jangan biarkan aku tersesat. Jika memang Engkau tugaskan aku menuntun mereka, kuatkanlah langkahku. Dan jika Engkau telah menakar ujian untukku, maka lapangkanlah dadaku. Jangan biarkan imanku terlepas. Lama ia bersujud hingga matanya terasa panas oleh air yang mengalir perlahan dari sudutnya. Dan dalam zikir pelan, ia merasa dadanya lebih tenang. Bukan karena tak ada lagi yang mengancam, tapi karena ia siap menghadapi semuanya. Tidak lama suara ayam jantan terdengar pelan dari kejauhan. Langit mulai menipis dari gelap, menandakan waktu subuh hampir datang. Pagi itu, sinar matahari masuk dari celah ventilasi dapur, menari-nari di antara kepulan uap dari nasi hangat dan sayur bening yang baru diangkat dari tungku. Suara sendok bersautan dengan tawa riang. Dapur yang sederhana dengan meja kayu panjang dan bangku panjang yang agak miring kakinya menjadi saksi kehangatan keluarga kecil itu. Hafid duduk berdampingan dengan Mayang. Di seberang mereka, Bu Marni sedang menuang air teh ke gelas enamel lusuh, sementara Pak Sukir menyendok sambal dari cobek batu. Mayang, Ibu nanya, kamu belum hamil juga ya, Nduk? Suara Bu Marni pelan namun terdengar jelas. Mayang yang sedang mengunyah langsung melirik Hafid, lalu buru-buru minum teh. Ibu ini, gumamnya malu-malu. Hafid tersenyum, lalu menimpali dengan nada ringan. Doain ya Bu, kami juga pengen cepat-cepat nambah anggota keluarga. Bu Marni mengangguk, wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa harap. Cuma tinggal kamu Mayang, adikmu itu di Kalimantan laki-laki, gak tahu kapan nikahnya. Bapakmu itu udah pengen punya cucu yang bisa diajakin jalan ke sawah. Dia bilang kalau cucunya cowok mau diajarin mancing. Pak Sukir terkekeh. Lah iya toh, tapi cucu cewek juga gak masalah. Yang penting bisa manggil mbah, sudah seneng rasanya. Mayang semakin salah tingkah. Sementara Hafid tersenyum lebar sambil memeluk pundak istrinya. Tenang Bu, Pak, kami usahakan sebaik mungkin, katanya sambil melirik genit ke arah Mayang yang langsung mencubit lengannya di bawah meja.
Gelak tawa kembali pecah. Obrolan itu membuat pagi semakin hangat, seolah tidak ada hal aneh yang pernah mengusik rumah itu. Setelah sarapan selesai dan gelas-gelas teh hanya menyisakan ampas, Pak Sukir bangkit, mengambil topi caping yang tergantung di dinding. "Hafid, kalau ndak ada kegiatan, ikut ke kebun yuk. Lumayan bisa belajar nyangkul," ujarnya sambil bercanda. Namun Hafid menggeleng halus. "Maaf Pak, hari ini saya mau ke Langgar. Kemarin belum selesai bersih-bersihnya, mau lanjut. Sekalian menyusun rencana ngajarin ngaji anak-anak kampung." Pak Sukir mengangguk penuh pengertian. "Iya, pelan-pelan saja tapi warga sini itu kadang keras kepala. Tapi kalau didekati dengan sabar, bisa luluh juga. Semangat ya." "Siap Pak," jawab Hafid mantap. Dengan itu pagi pun berjalan seperti biasa. Pak Sukir berangkat ke kebun, Mayang membantu ibunya mencuci piring, sementara Hafid bersiap kembali ke Langgar. Bukan hanya membawa sapu dan ember, tapi juga membawa harapan dan niat tulus untuk menyentuh hati satu persatu jiwa di Setralaya. Pagi itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Hafid sudah bersiap dan berpamitan pada Mayang dan Bu Marni di dapur. Ia mengenakan baju koko putih polos dan sarung motif hijau tua, dengan tas kecil selempang berisi perlengkapan pribadi. Mayang tidak ikut hari itu, katanya ingin membantu ibunya membereskan rumah. Hafid tersenyum pahit, melangkah keluar rumah dan menapaki jalan tanah yang masih basah sisa embun malam. Namun belum 10 langkah berjalan, hatinya seperti menabrak sesuatu. Bukan secara fisik, tapi batinnya terasa ditarik pelan-pelan ke jurang rasa tidak nyaman. Desa Setralaya pagi itu tampak berbeda. Sepanjang jalan yang biasanya sepi dan hanya dipenuhi ayam-ayam berkeliaran atau suara tembang dari radio tua, kini dipenuhi benda-benda yang tidak biasa. Di depan pagar tiap rumah, ia melihat sesajen, tapi bukan sesajen biasa seperti bunga 7 rupa atau pisang raja. Masing-masing rumah menyuguhkan benda berbeda. Ada yang meletakkan potongan kepala ayam mentah di atas wadah anyaman daun kelapa. Sebagian lagi menyusun batang-batang kayu cendana kecil dengan lilin merah menyala di ujungnya. Di satu rumah, Hafid bahkan melihat sebuah wadah tanah liat yang berisi rambut manusia, dikelilingi kemenyan yang menyala setengah mati. Ia melambatkan langkah, wajahnya tetap lurus ke depan, tapi matanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Setiap rumah memiliki penanda tertentu yang sama, yaitu gundukan abu berwarna hitam legam di sisi pagar, dan di atasnya sebuah patung kecil dari tanah liat. Bentuknya berbeda-beda, tapi semuanya menggambarkan sosok manusia dengan kepala besar dan tubuh kecil, tangan terangkat seperti sedang memohon. Ada yang melilitkan tali hitam di leher patung itu, ada pula yang menusukkan lidi di bagian dada. Hafid menelan ludah, langkahnya semakin pelan, tidak karena takut, tapi karena tubuhnya menolak untuk percaya bahwa semua ini benar-benar nyata. Ia baru menyadarinya bahwa hari itu adalah hari pasaran di kalender Jawa yang biasanya dianggap sakral dalam tradisi-tradisi kuno. Dan semalam baru saja diadakan ritual. Namun bukan hanya itu. Di sebuah perempatan kecil desa, ia melihat seorang wanita tua berdiri mematung. Di tangannya ada sebuah batok kelapa yang terlihat lengket dan mengkilat. Cairan merah tua menetes dari ujung batok itu, dan setiap tetesnya meninggalkan bekas di tanah seperti tinta pekat. Wanita itu mencelupkan tangannya, lalu mencipratkan cairan itu ke batang pohon beringin tua yang berdiri kokoh di sisi perempatan, seolah sedang menyiram bunga di taman. Tidak jauh dari situ, di ujung jalan kecil yang mengarah ke area kebun milik warga, seorang lelaki renta melakukan hal yang sama. Sama-sama membawa batok kelapa berisi cairan merah, sama-sama mencipratkannya ke pohon tua.
namun kali ini lebih banyak, seperti sedang memandikan pohon itu dengan darah. Batang pohonnya basah dan mengkilap, mengeluarkan aroma logam dan amis yang begitu kuat sampai Hafid menutup hidung dengan lengan bajunya. Apakah itu darah ayam? Atau darah manusia? Pertanyaan itu menghantam kepala Hafid seperti palu. Ia berjalan melewati mereka, berpura-pura tidak melihat, tapi hati dan pikirannya tidak bisa menolak kegelisahan yang perlahan menyelimuti. Dari balik salah satu rumah, terdengar sayup suara orang membaca mantra. Ritmenya cepat dan terbata, bukan seperti bacaan agama atau wirid, tapi seperti barisan kata dari bahasa yang sudah sangat kuno. Entah Sanskerta atau Jawa kuno, Hafid tidak tahu. Tapi yang ia tahu, nadanya menyerupai irama duka dan peringatan, menekan dan berat. Hafid kembali teringat akan sosok wanita gila yang ia lihat kemarin, digandeng dua lelaki, dibonceng di tengah sepeda motor. Ia belum bisa melupakan rambut gimbalnya, matanya yang kosong, dan tubuhnya yang hanya dibalut pakaian lusuh seperti karung. Kemana dia sekarang? Apakah... Hafid menggenggam tas lempangnya lebih erat. Langkahnya kembali tegas, tapi kali ini bukan karena keyakinan penuh, melainkan karena ia sadar ada rahasia besar yang sedang bergerak seperti kabut menyelimuti desa ini. Dan hari ini ia semakin dekat ke pusatnya. Pohon-pohon tua, sesajen, cipratan darah, dan patung-patung kecil itu semua adalah potongan puzzle yang belum bisa ia susun. Ketika ia sampai di depan langgar, Hafid berhenti. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Di kejauhan ia masih bisa melihat wanita tua tadi kembali mencipratkan cairan ke pohon lain, seperti sedang menjalani sebuah kewajiban sakral. Langgar tampak lebih bersih dari hari-hari sebelumnya, tapi suasana desa telah berubah. Ada sesuatu yang tidak terlihat namun terasa, seperti udara yang tiba-tiba lebih padat, seperti suara yang tidak terdengar tapi menggetarkan tulang. Hafid melangkah masuk ke dalam langgar. Di dalamnya ia akan memulai harinya dengan zikir, dengan sapu, dengan air dan niat yang tulus. Tapi di luar sana sesuatu telah bergerak, dan Hafid tahu waktunya tidak banyak sebelum semua tabir terbuka, sebelum Setralaya menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Langit pagi mulai menghangat, embun yang semula menggelayuti rerumputan pelan-pelan lenyap oleh cahaya matahari. Hafid berdiri mematung sejenak di depan langgar, matanya menyapu sekeliling, memperhatikan detail yang berubah dari kemarin. Di pohon asem besar yang berdiri kokoh di sisi kanan langgar, pohon yang batangnya menjulang dengan akar menonjol dan daun yang lebat menggantung seperti tirai, Hafid melihat sesuatu yang membuatnya mengerutkan kening. Jimat-jimat itu. Kemarin hanya ada 2 atau 3, sekarang sudah lebih dari selusin. Ada yang tergantung dengan tali ijuk, ada yang diikat dengan benang merah. Beberapa jimat berupa kantong kain kecil, tampak berisi sesuatu yang menggembung entah apa. Ada pula tulang kecil yang digantung seperti lonceng. Beberapa mengikatkan bunga kering, dan yang paling mencolok adalah sebuah potongan kain putih panjang dengan bercak merah samar, melilit dahan pohon seperti syal berlumur darah yang dipasang dengan sengaja. Hafid menghela nafas panjang. Gila, malah nambah, gumamnya lirih sambil menggelengkan kepala. Ia tahu itu bukan urusannya saat ini. Ia tidak bisa langsung mencabut semua jimat itu, karena bisa saja malah memancing amarah warga sebelum waktunya. Tapi hatinya gerah melihat bagaimana tempat yang semestinya suci seperti langgar dikepung oleh benda-benda yang justru bertentangan dengan tauhid. Tanpa banyak bicara, Hafid masuk ke dalam langgar. Ia menyimpan tasnya, lalu keluar lagi untuk berganti baju kerja. Kaos oblong lusuh dan celana bahan kasar yang siap kotor. Ia mulai hari itu dengan satu niat, membersihkan area sekitar langgar, terutama sisa rerumputan liar yang kemarin belum sempat ia sentuh. Ia mengambil cangkul dan sapu lidi yang dibawanya sejak kemarin.
Langkah pertamanya adalah mencabut rumput di sisi barat langgar. Tanahnya sedikit becek, namun tidak berlumpur. Cangkulnya mencabik tanah dengan ritme perlahan namun mantap, seakan setiap ayunan adalah bentuk perlawanan terhadap keterasingan tempat ini dari kebaikan. Sesekali ia berhenti, mengelap peluh dari dahinya dengan ujung kaos, lalu kembali mencangkul, mencabuti rumput, membersihkan sampah plastik dan ranting kering. Seekor kadal kecil berlari melintas di dekat kakinya masuk ke semak. Beberapa burung melengking jauh di atas langit. Tapi selain itu, suasana desa Setralaya begitu sunyi pagi ini, sunyi yang tak biasa. Hafid sesekali menoleh ke arah pohon asem. Jimat-jimat itu diam seperti mata-mata bisu, menggantung dan mengamati. Tapi Hafid tidak peduli. Ia melanjutkan menyapu bagian depan langgar, mengumpulkan daun-daun kering ke dalam satu tumpukan. Kemudian ia membakar tumpukan itu di sisi halaman, sedikit jauh dari dinding langgar. Asap tipis mengepul ke udara. Aroma rumput kering terbakar bercampur dengan bau dupa yang masih samar-samar tercium dari arah desa, membawa suasana ganjil yang membuat Hafid sesekali menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Setelah menyapu, ia memutuskan mencuci lantai kayu langgar dengan air dari sendang di belakang. Ia menggunakan ember bekas cat dan kain pel buatan sendiri dari sobekan sarung tua. Gerakannya rapi, pelan, namun tegas. Saat tangannya membersihkan salah satu sisi lantai, ia mendapati goresan kecil di salah satu papan. Bentuknya seperti huruf atau simbol, agak pudar. Ia menyentuhnya dengan ujung jari, dingin dan kasar. Apa ini bekas sesuatu? Atau hanya coretan anak kecil zaman dulu? Ia tak bisa memastikan. Setelah hampir 1 jam bekerja, sebagian besar halaman langgar sudah bersih. Tanahnya tidak lagi liar. Rerumputan mulai rapi dan udara sekeliling terasa lebih lega. Meskipun ia tahu bersihnya fisik tidak serta-merta membersihkan energi gelap yang mengendap di tempat ini, tapi Hafid tidak pernah berniat menyerah. Ia duduk sebentar di serambi langgar, meneguk air minum dari botol yang dibawanya. Matanya menatap jauh ke arah pohon asem. Satu hal dalam hatinya tetap teguh. Dia harus melakukan ini. Untuk langgar ini, untuk anak-anak yang suatu hari mungkin akan berlari-larian di sekitarnya, untuk suara azan yang seharusnya berkumandang, bukan dibungkam oleh ketakutan dan takhayul. Dan untuk itu, ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Ia menyeka peluh di kening dan meregangkan otot-otot punggungnya yang sedikit pegal. Matahari sudah naik cukup tinggi, udara mulai menghangat tapi masih nyaman. Dari kejauhan, Hafid melihat seseorang berjalan mendekat. Tubuhnya tegap, memakai kaos lengan panjang yang digulung ke siku dan sarung yang diikat di pinggang. Langkahnya mantap. Begitu mendekat, wajahnya sudah familiar. "Sarpan?" Hafid setengah berseru setengah tersenyum. "Assalamualaikum Mas Hafid," saut Sarpan sambil melambai pelan. Ia tak sendiri. Di belakangnya, 2 anak laki-laki ikut melangkah mendekat. Mereka terlihat segan, tapi penasaran. Satu lebih tinggi dengan wajah keras dan agak gelap. Satunya lebih pendek, matanya tajam dan tubuhnya kurus. "Ini Sugeng, ini Yono," kata Sarpan sambil menepuk bahu mereka masing-masing. "Tetangga saya pikir ya nggak ada salahnya mulai ngajak anak-anak ke sini, biar mereka juga tahu kalau langgar ini nggak semenakutkan yang orang-orang bilang." Hafid tersenyum senang. Ia menepuk lantai serambi dan mengajak mereka duduk. "Makasih Pan, seneng banget lihat ada anak-anak datang ke sini." Mereka duduk membentuk setengah lingkaran. Matahari memantul hangat di dinding kayu langgar yang sudah bersih. Obrolan dimulai dengan ringan. "Kalian umur berapa sekarang?" tanya Hafid pada 2 bocah itu. "Aku 14 Mas," jawab Sugeng cepat. "Yono 12. "Sekolah di mana?" Mereka saling pandang, lalu Sugeng mengangkat bahu. "Gak sekolah Mas." Sarpan mengangguk lirih. "Rata-rata di situ gini Mas. Kadang kalau nggak ada orang tua yang nyambungin ya nggak sekolah.
banyak yang bantu di sawah atau ngarit buat ternak. Obrolan menjadi hening sejenak. Hafid mengangguk pelan, mencoba memahami kehidupan yang jauh dari hiruk pikuk kota, penuh keterbatasan, namun seolah berjalan dalam iramanya sendiri. Setelah keheningan itu, Hafid mengalihkan topik ke hal yang lebih sensitif. Pan, semalam mertuaku bilang ada semacam ritual bulanan, bersih desa katanya. Hampir semua warga ikut ya? Sarpan tertawa kecil. Iya, aku tahu itu. Tapi aku gak ikut mas. Mending aku tidur daripada duduk semalaman baca mantra yang aku gak ngerti. Hafid tertawa pelan. Lalu kalian berdua ikut? Tanyanya sambil menoleh ke arah Sugeng dan Yono. Dua anak itu saling pandang sebentar lalu mengangguk. Ikut mas, kata Sugeng. Bapak suruh ikut, katanya wajib buat semua warga. Terus apa yang kalian lakukan semalam? Hafid bertanya dengan nada hati-hati, tidak ingin terdengar menuduh. Ya cuma duduk mas di tanah lapang, di bawah pohon besar, di dekat batas desa arah selatan. Semua orang bawa makanan dari rumah, terus duduk melingkar. Ada suara orang tua baca sesuatu dari kertas gulungan, kayak kitab. Itu panjang banget, kadang orang-orang nimpali bacaannya, kadang diem aja. Namanya serat? Tanya Hafid. Sugeng mengangguk. Iya, serat leluhur katanya. Yang baca itu Mbah Jasman. Mbah Jasman itu siapa? Sarpan menjawab sambil memainkan ujung sarungnya. Dia tokoh adat paling tua di sini mas. Hampir semua warga segan sama dia. Katanya dia itu penjaga adat yang mewarisi langsung dari orang-orang zaman dulu. Dia yang tahu semua aturan desa. Terus ada yang aneh semalam? Hafid mendesak perlahan. Yono menggeleng. Enggak mas, ya cuma makan bareng, baca serat terus pulang. Aku malah ngantuk, gak ngerti isinya apa. Sarpan menambahkan. Makanya aku gak pernah tertarik ikut. Aku gak percaya sama begituan. Tapi di desa ini, kalau kamu terang-terangan nolak, bisa dianggap gak hormat. Aku mendingan diam, pura-pura tidur. Hafid mengangguk-angguk. Meskipun cerita itu terkesan biasa, tetap saja ada yang janggal. Mengapa sebuah acara sesederhana itu disebut ritual? Kenapa sampai larut malam? Dan mengapa baunya menyebar sampai ke seluruh penjuru desa, seperti asap dupa yang sengaja disebar? Namun untuk saat ini, Hafid menyimpan pertanyaannya sendiri. Yang penting ada anak-anak yang mau datang ke Langgar. Itu adalah permulaan yang baik. Kalian mau ikut? Nanti kita bisa belajar ngaji bareng. Aku punya beberapa mushaf dan alat tulis. Bisa mulai pelan-pelan. Sugeng dan Yono mengangguk pelan, masih malu-malu, tapi matanya berbinar. Hafid tersenyum lega. Langgar ini tak akan lama lagi menjadi tempat yang hidup pelan-pelan asal istiqomah. Langit siang merambat lambat di atas desa Setralaya. Awan tipis mengambang lembut di langit biru pucat. Di halaman Langgar yang kini mulai bersih, tampak 4 sosok sedang menekuni pekerjaan dengan semangat yang tak biasa. Hafid, Sarpan, Sugeng dan Yono bahu-membahu mencabuti sisa-sisa rumput liar dan menata ulang batu-batu di sekitar sendang kecil di belakang Langgar. Sendang itu yang kemarin sempat tersumbat dan tertutup lumut, kini mulai jernih. Airnya mengalir pelan, membasahi tanah dan meninggalkan suara gemericik yang menenangkan. Mereka membuat semacam aliran kecil agar air tidak tergenang dan meletakkan batu-batu sebagai pijakan wudhu. Mas, airnya dingin ya, tapi bersih, kata Yono sambil mencelupkan tangannya. Wajahnya sumringah. Hafid tersenyum. Itu sumbernya alami, dari dalam tanah. Nanti kalau sendangnya bersih terus, kita bisa pakai buat wudhu, nyuci, atau bahkan nyeduh teh. Sugeng terkikik. Asal jangan buat mandi rame-rame mas. Tawa kecil meletup ringan. Tidak ada aura mistis di siang itu. Tidak ada bayang-bayang hitam dari masa lalu Setralaya. Hanya suara tawa anak-anak dan desir angin. Ketika bayangan pohon mulai lebih pendek dan udara memanas, Hafid berdiri menepuk celana kerjanya yang lusuh oleh tanah. Sekarang waktunya belajar wudhu, ucapnya.
Yono dan Sugeng saling pandang. "Wudu itu apa, Mas?" tanya Sugeng. Hafid tak menjawab langsung. Ia justru tersenyum, lalu menggulung lengan bajunya dan duduk di tepi sendang. "Wudu itu cara kita membersihkan diri sebelum menghadap Allah. Sebelum sholat, kita bersihkan tangan, wajah, kaki, supaya badan kita ikut bersih saat hati kita berdoa." Pelan-pelan Hafid mencontohkan satu persatu gerakan wudu, mulai dari tangan, mengusap wajah, membasuh tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, lalu membasuh kaki. Anak-anak itu memperhatikan penuh minat, tidak banyak bicara, hanya menatap gerakan demi gerakan. "Nah, sekarang coba kalian ikuti," kata Hafid. Yono dan Sugeng mengikuti, kikuk tapi serius. Kadang air muncrat kemana-mana, kadang gerakannya keliru, tapi mereka tertawa sendiri, belajar sambil tertawa. Setelah selesai mereka berjalan ke dalam langgar. Hafid mengambil sajadah dan menggelar 3 helai kain tipis yang ia bawa dari rumah. Hafid lalu berdiri dan mengumandangkan azan zuhur. Suaranya merambat pelan, menembus langit-langit kayu dan dinding langgar yang tidak begitu rapat. Suara itu membuat waktu seolah berhenti. Sugeng dan Yono duduk bersimpuh, mendengarkan dengan senyum malu-malu. Setelah azan selesai, Hafid berdiri sebagai imam. Ia mempersilahkan kedua anak itu berdiri di belakangnya. "Kalian ikuti saja gerakanku ya. Belum perlu tahu semua bacaan. Yang penting niat dan semangatnya." Sholat pun dimulai. Dua anak itu dengan pakaian seadanya dan langkah yang belum fasih mengikuti gerakan Hafid semampunya. Tangan terangkat tidak sejajar, sujud yang masih terbata, tapi hati mereka ikut bergerak, dan Hafid bisa merasakannya. Di antara tiap rokaat, di antara ruku dan sujud yang tidak sempurna, Hafid merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Bahagia, lega, seperti mata air yang ia buka kemarin, mengalir perlahan tapi pasti. Ketika salam terakhir selesai dan mereka semua duduk bersila, Yono bertanya lirih, "Mas, boleh ikut lagi besok?" Sugeng menambahkan, "Apa aku boleh ngajak adikku?" Hafid menoleh ke mereka, tersenyum menahan haru. "Tentu saja boleh. Tempat ini bukan milikku. Ini rumah untuk siapa saja yang ingin mendekat pada Tuhan." Sarpan yang dari tadi hanya menyimak tersenyum kecil. "Mas, aku jadi ikut seneng lihat langgar ini mulai hidup lagi." Hafid mengangguk. Ia tahu jalannya masih panjang. Ia tidak akan menentang terang-terangan ajaran leluhur yang sudah mengakar dalam. Tapi satu hal pasti, ia akan menanamkan sesuatu perlahan, lewat anak-anak, lewat zikir yang tulus, lewat langgar kecil yang mulai bersih ini. Dan dari sinilah semuanya akan dimulai, batin Hafid. Setelah sholat zuhur berjamaah, Hafid, Sarpan, Sugeng dan Yono berkemas. Suasana langgar terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Mereka berbincang sebentar di pelataran, tertawa kecil tentang bagaimana Sugeng salah arah saat sujud atau Yono yang sempat lupa berdiri. Tidak lama kemudian mereka berjalan ke arah perempatan desa kecil, jalan tanah yang bercabang menuju ke rumah masing-masing. "Besok kita bantu lagi, Mas," kata Yono penuh semangat. "Iya, nanti aku ajak Tejo juga. Dia sering main layangan di dekat sawah," tambah Sugeng. Hafid mengangguk dan melambaikan tangan. "Ya udah, makan siang dulu sana. Hati-hati ya." Lalu mereka pun berpisah. Hafid mengambil arah ke rumah Pak Sukir, menyusuri pinggir jalan setapak yang melewati rumpun bambu dan beberapa rumah tua. Ia berjalan pelan, merasa damai meski peluh mengucur di dahinya. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, tampak seorang perempuan tua berjalan tergesa, membawa batok kelapa berisi cairan gelap kemerahan. Langkahnya seperti terseret, tapi matanya menatap Hafid lurus-lurus penuh amarah. Sebelum Hafid sempat berkata atau bergerak, cairan dari batok kelapa itu disiramkan tepat ke dadanya. Hafid tercekat, bajunya seketika berubah merah, anyir darah menusuk hidung, lengket,
Nafasnya tercekat karena kaget, tapi ia tetap diam tak membalas. Perempuan tua itu bergumam cepat dalam bahasa Jawa yang kuno, tapi karena intonasi tinggi dan getar amarahnya, beberapa kalimat bisa ditangkap Hafid, yang intinya, langgar itu seharusnya tidak dibuka lagi. Sial akan datang ke desa ini. Semoga darah suci ini masih bisa menyelamatkanmu dan semua orang di sini. Itu kira-kira kata yang bisa ditangkap oleh Hafid. Hafid berdiri diam, menatap nenek itu dalam. Tidak ada kekuatan atau ketakutan di matanya. Hanya tanya, perempuan tua itu tak menunggu jawaban. Ia membalikkan badan dan pergi, tertatih-tatih sambil menggenggam sisa cairan di batok kelapanya. Hafid hanya menggeleng pelan, lalu menunduk. Bajunya masih basah dan bau darah terus menghantam indera penciumannya. Ia tidak tahu itu darah siapa atau darah apa. Tapi satu hal yang ia tahu, yang dilakukan tadi bukan sekedar simbolik. Nenek itu meyakini benar bahwa darah itu punya kekuatan, entah untuk menyelamatkan atau mengutuk. Ia melanjutkan langkahnya dengan langkah pelan dan hati berat. Sesampainya di depan rumah, Hafid menghentikan langkahnya sejenak. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang baru. Di sisi pagar bambu rumah Pak Sukir, tepat di dekat batu pijakan kecil, ada sesajen. Sepiring kecil dari anyaman daun kelapa berisi bunga 7 rupa, potongan ayam mentah, kemenyan setengah terbakar, dan sebatang rokok kretek yang masih menyala ujungnya. Hafid menarik nafas panjang. Tidak hanya rumah mertuanya, semua rumah yang tadi ia lewati tampaknya punya sesajen serupa. Seolah seluruh desa serempak melakukan ini tanpa koordinasi, tapi dengan satu frekuensi keyakinan yang kuat. Ia mengetuk pintu rumah. Suara langkah cepat dari dalam terdengar dan pintu terbuka. "Masya Allah!" seru Mayang nyaris berteriak begitu melihat Hafid berlumuran darah. "Mas, kenapa?" Ibu Marni juga buru-buru datang dari dapur. Wajahnya pucat, tangannya refleks menutup mulut. "Pas Hafid, jenengan kenapa, Le?" Hafid mengangkat kedua tangannya tenang. "Tenang, Bu, Mayang, ini bukan darahku," katanya pelan. "Aku disiram sama seorang nenek di jalan. Katanya ini darah suci buat menolak bala karena aku sudah berani buka langgar." Mayang memegangi lengan Hafid cemas. "Ya Allah, kalau bisa ya Mas, hati-hati. Ayo cepat masuk, ganti baju dulu, mandi. Aku siapkan air hangat." "Yo wes, cepetan bersihin awak mulai," timpal Bu Marni. "Gak enak lihat sampean kayak gitu." Hafid mengangguk. Ia masuk rumah, melepaskan sandal yang sudah kotor bercampur tanah dan darah. Langkahnya menuju kamar mandi meninggalkan jejak merah samar di lantai tanah rumah yang basah oleh hawa lembab. Air hangat telah disiapkan. Mayang membukakan pintu kamar mandi dan meletakkan handuk bersih di bangku kayu. Ia diam saja, tidak banyak bicara, tapi raut wajahnya masih menunjukkan ketegangan. Usai mandi dan membersihkan diri, Hafid keluar mengenakan pakaian bersih. Wajahnya lebih segar, meski di matanya masih menyisakan banyak tanda tanya yang belum terjawab. Di ruang makan sederhana, sudah terhidang nasi hangat, sayur lodeh, dan ikan asin kesukaan Hafid. Mereka duduk bersama. Mayang hanya memandang diam dari balik tudung saji yang dibuka. Hafid tersenyum kecil. "Maaf ya, bajuku bikin panik." Mayang menggeleng pelan, suaranya rendah. "Aku bukan panik, Mas, tapi takut." Ibu Marni menimpali, mencoba menenangkan. "Yang penting kamu gak kenapa-napa, Le. Urusan langgar, pelan-pelan. Orang desa ini sudah lama hidup dengan kepercayaan seperti itu." Hafid hanya mengangguk. Menjelang sore, langit Setralaya mulai berubah warna. Matahari merunduk perlahan di balik bukit, menyisakan cahaya jingga yang menyelinap di sela-sela pepohonan raksasa. Di dalam rumah, suasana masih hening. Mayang dan Bu Marni sedang merapikan dapur. Sementara Hafid duduk di ruang tengah sambil mencatat beberapa hal di buku kecilnya. Tapi tiba-tiba suara teriakan membelah keheningan desa.
diikuti suara gaduh langkah kaki banyak orang. Lalu suara besi dipukulkan ke bambu, menimbulkan dentang keras yang tidak wajar di sore yang seharusnya damai itu. Mayang langsung berlari ke depan. "Mas, ada apa itu?" serunya. Bu Marni menyusul dari dapur, wajahnya panik. "Suara siapa itu rame-rame?" Hafid langsung berdiri, meraih sarung dan mengenakan sandal. Ketiganya segera keluar rumah. Di depan pagar, kerumunan warga, baik laki-laki maupun perempuan, telah berkumpul. Jumlahnya lebih dari 20 orang. Sebagian membawa cangkul, kayu, parang kecil, bahkan ada yang menggenggam obor. Salah satu lelaki bertubuh besar melangkah ke depan, wajahnya merah padam. "Kita minta sekarang juga orang itu pergi dari sini," suaranya menggelegar. "Gara-gara dia anakku kesurupan," seru seorang perempuan memakai kain batik lusuh sambil menunjuk tajam ke arah Hafid. Itu ibu dari Yono, anak yang tadi siang ikut sholat berjamaah. Seorang warga lain menambahkan dengan geram, "Kami lihat sendiri, dia bawa anak-anak langgar. Itu tempat yang sudah dikutuk. Ini gara-gara orang kota ini." Teriakan bersautan, beberapa warga mulai menggertak. "Kalau nggak mau pergi, jangan salahkan kalau ada yang celaka." Mayang berdiri di samping Hafid, wajahnya pucat. Bu Marni menangis pelan, mencoba meredam, tapi amarah massa sulit dikendalikan. Hafid sendiri hanya berdiri diam. Ia tahu melawan dalam kondisi ini bukanlah pilihan. Ia mencoba bicara pelan. "Saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin membantu." Namun suaranya tenggelam oleh teriakan, "Pergi! Usir dia! Desa ini gak butuh orang asing!" Tiba-tiba dari arah jalan setapak, langkah kaki cepat terdengar. "Hei, ada apa ini? Ribut-ribut sore-sore?" Itu suara Pak Sukir. Ia datang membawa cangkul di pundak dan tampang lelah. Tapi begitu melihat kerumunan, matanya tajam menyapu semua wajah. "Sampean-sampean ini ngapa toh? Kok keroyokan kayak gini di depan rumah saya?" bentaknya dengan suara berat. Warga mulai bereaksi. Satu bersuara, "Anak mantu jenengan, Pak. Dia yang bikin anak-anak kesurupan. Ini sudah tidak bisa ditolerir." Pak Sukir maju ke depan, berdiri di antara Hafid dan warga. Ia mengangkat tangan. "Cukup. Saya yang bawa dia ke sini. Saya yang tanggung jawab. Kalau ada masalah, saya yang akan bicara ke dia. Tapi kalian semua pulang sekarang. Ini rumah saya." Warga mulai saling pandang. Suasana memanas berubah tegang. Tapi karisma Pak Sukir terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah beberapa detik diam, satu persatu warga mulai mundur, masih dengan sorot mata curiga dan bisik-bisik sinis. Tapi mereka pergi. Ibu Yono sempat meludah ke tanah. "Kalau sampai anakku mati, saya nggak bakal diem." Lalu berbalik. Setelah kerumunan bubar, hanya tersisa senyap. Pak Sukir berdiri mematung sejenak, menatap Hafid tajam. "Kita masuk. Kita harus bicara." Hafid mengangguk lemah. Mayang masih memegangi lengan suaminya, dan Bu Marni menarik nafas panjang seperti habis dari mimpi buruk. Di dalam rumah, suasana terasa berat. Lampu minyak di sudut dapur hanya menerangi sebagian ruangan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kayu. Pak Sukir duduk di kursi panjang dekat jendela yang separuh terbuka, sementara Hafid duduk di depannya, masih dengan wajah bingung dan penuh tanda tanya. Pak Sukir membuka pembicaraan, suaranya rendah tapi tegas. "Mas Hafid, Bapak mau nanya langsung. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sama anak itu, Yono?" Hafid menghela nafas. "Demi Allah, Pak, saya nggak ngelakuin apa-apa. Sarpan yang ngajak mereka ke langgar. Kita cuma bersih-bersih. Lalu saya ajari mereka wudhu dan sholat. Nggak ada satupun yang aneh." Pak Sukir mengangguk pelan. "Bapak percaya, tapi Mas Hafid harus ngerti. Warga sini sangat sensitif soal langgar itu. Mereka hidup dengan keyakinan sejak lama. Sedikit saja terganggu, langsung disambung-sambungkan dengan kutukan, bala, atau pelanggaran adat." Hafid menunduk.
Ia tahu maksud dari Pak Sukir dan sebenarnya bisa memahami, tapi hatinya masih menolak. Jadi menurut Bapak, saya harus berhenti ke Langgar? Pak Sukir menatap Hafid dalam-dalam. Saya tidak menyuruh berhenti, tapi pikirkan baik-baik. Kadang niat baik kalau tidak pas tempatnya bisa berbalik. Saya khawatir Mas Hafid bakal disalahkan kalau ada yang lebih parah dari ini. Hafid terdiam. Ia tahu yang dikatakan Pak Sukir masuk akal, tapi hatinya berat. Setelah hening beberapa saat, Hafid angkat kepala. Pak, bisa antar saya ke rumah Yono? Saya ingin melihat langsung. Saya harus tahu. Pak Sukir mengangguk. Mereka berdua lalu keluar rumah, berjalan cepat menyusuri jalanan tanah yang lembab, melewati rumah-rumah yang sudah mulai menutup pintu dan jendela. Angin malam berhembus lirih seperti bisikan yang tidak selesai. Sesampainya di rumah Yono, suasana lebih ramai. Beberapa orang berkumpul di teras dan ruang tengah. Tangisan pelan terdengar dari dalam. Begitu melihat Hafid datang bersama Pak Sukir, Ibu Yono langsung berdiri dan menunjuk tajam. Itu dia? Gara-gara dia anak saya jadi begini? Beberapa tetangga menahan sang ibu agar tidak menerjang Hafid. Pak Sukir maju, mencoba menenangkan. Bu, Mas Hafid cuma mau lihat. Dia nggak ada niat jahat. Sambil terisak, Ibu Yono hanya berkata, lihat sendiri Pak, lihat, itu anak saya. Hafid melangkah perlahan ke dalam kamar yang sempit dan hanya disinari lampu minyak kecil. Di atas dipan bambu, Yono tergeletak. Tubuhnya kaku dalam posisi yang mengerikan. Punggungnya melengkung tidak wajar, hampir seperti akan patah. Tangannya mencakar-cakar dan kedua matanya melotot seperti akan keluar. Mulutnya terbuka lebar, lidah menjulur dan gemetar. Ampun. Suara lirih itu seperti bisikan dari dalam sumur. Hafid menelan ludah. Ini bukan sekedar kejang biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara medis. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah luar. Semua menoleh. Seorang lelaki tua masuk perlahan, dengan tongkat kayu di tangan dan wajah keriput yang dingin. Dia mengenakan kain hitam dan ikat kepala merah gelap. Mbah Jasman. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung duduk di lantai dekat kaki Yono. Ia membuka tas kain kecil dan mengeluarkan segenggam daun kering, benang merah, dan sebuah lonceng kecil. Dengan gerakan lambat tapi teratur, Mbah Jasman mulai membaca mantra. Lonceng digetarkan dengan ritme pelan. Asap dupa dari satu kerucut mulai memenuhi kamar. Yono tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya mencelat lalu jatuh keras ke dipan. Seluruh ruangan diam membeku. Mbah Jasman terus membaca mantra sambil menaburkan serbuk di atas dada Yono. Beberapa menit kemudian, suara Yono menghilang. Tubuhnya tenang, ia pingsan atau mungkin tertidur. Mbah Jasman berdiri perlahan. Wajahnya menoleh ke arah Hafid. Tatapan matanya tajam seperti mata pisau. Dalam diamnya ada 1000 kata yang tidak diucap. Hafid hanya menatap balik, diam dan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang iman atau adat, tapi tentang dunia yang selama ini tersembunyi. Mbah Jasman melangkah keluar tanpa sepatah kata pun. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita tentang Desa Setralaya pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan meramaikan kolom komentar setiap video ada apa gerangan. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku, aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu.
Meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Jalan ini di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini.